Halo semuanya, aku hari ini mau lanjutin book review aku, tentang seni mendengarkan di bab yang ketujuh ya. Jadi di sini, bab ini Bishop ada ngomong tentang 12 suara ya, suara-suara apa aja sih yang sering, kita dengar nih di dalam kesehariannya kita, gitu ya. Nah, pentingnya buat setiap kita ini bisa membedakan suara-suara tersebut gitu ya. Ada 12 itu ada banyak, jadi ada suara Tuhan salah satunya, suara pemimpin, suara orang tua, suara teman-teman, suara pikiran, suara kedagingan, dan, masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Nah, satu hal yang aku dapat dari, bab ini adalah ada begitu banyak keputusan-keputusan yang kita nggak bisa ubah gitu ya di dalam hidup ini. Makanya kenapa kita ini memerlukan suara-suara yang tanda kutip "tepat" untuk kita untuk mensupport keputusan kita gitu ya. Dan yang paling pasti adalah kita membutuhkan, suara Tuhan yang berbicara di dalam hidup kita ya, jadi lebih didominasi oleh suara Tuhan pastinya gitu ya. Karena, kenapa kita harus bisa membedakan, apa ya, suara-suara tersebut untuk, apa ya, membantu kita mengambil sebuah keputusan. Karena kalau dilihat itu, banyak orang di dunia ini itu meletakkan kepercayaannya ke begitu banyak hal gitu ya. Misalkan contoh salah satunya, mungkin mereka percaya yang namanya tukang ramal, mereka percaya yang namanya zodiak mungkin atau, something-something yang seolah-olah bisa memperlihatkan masa depan dan apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya. Nah, untuk apa ya, untuk mungkin sekedar untuk tahu dan untuk ngerti bagaimana harus menjalani hidup ini gitu. Padahal di dalam Tuhan sebenarnya kita nggak perlu sampai maksudnya, apa ya, sampai harus gimana banget gitu ya, harus sampai penasaran sama masa depan kita. Karena yang Tuhan janjikan itu adalah masa depan yang gilang gemilang gitu. Dan mungkin Tuhan nggak kasih tahu mungkin di usia usia nanti 40 kamu akan jadi miliuner atau kita akan jadi punya perusahaan besar atau misalnya umur berapa kita akan begini 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 begini. Tuhan mungkin nggak kasih tahu kita sampai ke hal-hal yang seperti itu gitu, yang dilakukan mungkin para tukang, ramal atau zodiak atau apapun gitu ya. Tapi Tuhan itu sudah memberikan sebuah kepastian, yaitu masa depan yang gilang gemilang. Nah, masalahnya adalah apakah kita ini, bahwa kita ini mau percaya akan janjinya Tuhan dalam hidupnya kita, yaitu masa depan yang gilang gemilang, gitu. Karena yang Tuhan janjikan itu adalah sebuah kepastian, yang mungkin hari ini kita nggak lihat atau hari ini kita nggak ngerasain apa-apa. Tapi ketika kita percaya dan kita ngerti bahwa masa depannya kita ini gilang gemilang, kita itu pasti mau dituntun sama, Roh Kudus, pasti kita mau dituntun sama, Tuhan gitu ya. Nah, makanya itu di bab ini, Bishop bilang, pentingnya untuk kita bisa membedakan, suara apa yang harus kita ambil ketika kita ngadepin sesuatu gitu, ya. Nah, jadi aku juga teringat sama, yang, dibagiin sama, Bishop gitu ya, ada 12 suara itu, dan aku juga ada satu contoh misalnya ya. Jadi aku pernah dengar istilah yang namanya golden ear gitu kalau di dunia, sound, di dunia apa, permusikan itu aku pernah sempat dengar itu yang namanya golden ear. Jadi, orang ini adalah orang yang ibaratnya bener-bener peka banget nih sama suara atau frekuensi atau misalkan, "Oh ini kayak kurang bagus, ini high-nya harus diturunin atau low-nya harus apa, perbaiki atau reverb atau segala macamnya," gitu ya. Nah, orang yang golden ear ini kenapa dia bisa, apa ya, ibaratnya disebut punya golden ear karena dia itu bisa, apa ya, meng-combine 12 misalnya contoh banyak-banyak suara itu, banyak suara musik, banyak suara output dari sound, speaker, dan segala itu jadi satu keharmonisasian dan benar-benar jadi satu, apa ya, suara yang enak didengar, gitu, ya. Nah, jadi Bishop ngomong di sini bahwa 12 suara ini bukan berarti nggak penting, semuanya, penting dan semuanya berperan. Namun nggak semua suara harus diikutin dan nggak semua suara harus dominan gitu ya. Makanya kita harus bisa membedakan mana nih suara yang harus kita ambil di dalam hidupnya kita gitu ya. Harus tahu yang mana suara yang, Tuhan pengen atau yang bukan yang Tuhan nggak pengen gitu ya. Nah, terus apa, bab selanjutnya adalah Bishop ada ngomong bahwa kita ini walaupun adalah manusia spiritual, manusia roh yang ibaratnya Tuhan Yesus atau, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, kita pun nggak apa ya, nggak berarti nggak bisa berpikir atau nggak bisa menggunakan suara pikiran. Tapi
kita harus jadi manusia atau makhluk yang bisa antara suara Tuhan dan suara pikiran kita. Contoh, Bishop ada ngomong sebuah analogi yang bagus banget gitu ya. Ketika kita lagi mau nyebrang jalan, mungkin jalan rayanya, jalannya sangat besar, jalan raya yang banyak kendaraan, truk-truk besar atau segala macam gitu ya. Untuk menyeberang ke sebuah jalan itu kan pasti susah gitu karena lalu lalangnya terlalu padat dan terlalu banyak dan kendaraan itu berkecepatan tinggi. Nah, ketika kita mau menyeberangi, jalanan tersebut, kita nggak mungkin cuma tutup mata dan cuman sekedar, nanya, "Tuhan kapan aku harus nyebrang?" Gitu. Atau kita nungguin gitu kapan Tuhan jawab. Nah, sebenarnya kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai mata kita, pakai pikiran kita. Kita lihat pakai mata bahwa, wah kita ini nggak mungkin kayaknya kita nyebrang di sini. Apa yang aku harus lakukan? Mungkinkah kita bisa putar balik atau kita berpikir bagaimana caranya kita dapetin yang namanya jembatan penyeberangan atau misalnya berjalan ke sebuah tempat atau satu titik supaya aku bisa, nyebrang eee, ke arah yang, seberangnya gitu ya. Jadi banyak hal yang harus kita, apa ya, kita sadari bahwa sebenarnya kita juga memerlukan suara pikiran gitu. Jadi nggak harus semuanya, apa ya, aku nunggu suara Tuhan dulu deh, baru mau makan atau apa. Nah kan kalau kayak gitu repot gitu ya. Jadi kita pun juga harus, apa ya, punya hikmat untuk kita ngerti bahwa di dalam kehidupan ini kita harus ambil beberapa keputusan menggunakan hikmat Tuhan, menggunakan pikiran yang daripada Tuhan, menggunakan suaranya dari Tuhan, gitu. Itu aja dari sharing aku di video ini. Terima kasih semuanya.